Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Agis Berlian, selaku konselor pada sore hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sudah datang ke tempat konseling saya di sini. Dan kalau boleh tahu, nama ibu Nama saya Maimun Ishak. untuk umurnya kira-kira Saya berumur 21 tahun. berarti masih muda untuk panggilan Kak Nurul. Iya. Pekerjaan sehari-hari sebagai apa kalau gitu? Saya mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo. Baik. Jadi kalau di konseling ini apapun yang ingin diceritakan nanti rahasianya akan terjaga 100%. Jadi tidak perlu takut yang diceritakan itu akan tersampaikan kemana-mana atau bocor ke orang lain. Pokoknya semua kerahasiaan akan terjaga. Jadi kalaupun ada yang ingin disampaikan, kita sampaikan saja. Terus kalaupun ada pertanyaan saya yang disampaikan atau ditujukan ke Maimun dirasa tidak berkenan ataupun tidak mau dijawab, bisa langsung bilang skip saja. Jadi untuk pada sore ini di konseling ini kira-kira apa yang bisa saya bantu? Saya ingin menceritakan permasalahan saya khususnya pada proses penyusunan proposal skripsi saya, dan menurut saya itu menjadi sebuah masalah karena dalam proses penyusunan proposal skripsi tentunya banyak tuntutan, terutama tuntutan dari orang tua. Berarti sekarang udah masuk semester 7. Iya, Jurusan apa tuh? administrasi publik. Administrasi publik. Dari orang tua apakah setiap hari ada tekanan seperti itu? Iya, kayak pertanyaannya kayak sudah sampai mana proses penyusunannya, kayak gitu sih tiap hari. Tapi selain itu tekanan apa saja yang sangat-sangat terdampak atau terasa ke diri sendiri? Yang pertama orang tua, kedua teman-teman yang dari kampus. Kayak misalnya kayak teman saya sudah sampai proses skripsinya sudah sampai sini, tapi saya stuck di situ-situ aja. Itu membuat saya kayak saya ingin seperti mereka, tapi rasa malas saya itu yang tidak bisa disingkirkan dalam proses penyusunan skripsi. Tapi kalau dari dosen sendiri apakah ada hal-hal yang menyulitkan atau yang menyusahkan ke diri sendiri? Kalau dari dosen, alhamdulillah sih dosen selalu fast respon dalam bimbingan. Jadi saya rasa dosen tidak selalu menuntut. Untuk waktu mulai penyusunan skripsinya itu dimulai kapan? Dari semester 6. Awal semester 6. Iya. Itu sudah harus cari judul skripsi itu? Iya, diawali dengan cari judul skripsi. Nah, untuk mencari judul skripsi pun tidak gampang, kita harus observasi masyarakat. Nah, itu juga menjadi salah satu kendala dalam penyusunan skripsi. Terus dari masalah Maimun ini kira-kira apa saja yang menjadi beban pikiran? Yang menjadi beban pikiran itu yang pertama dari orang tua ya. Orang tua yang tiap hari menuntut supaya cepat-cepat, supaya wisudanya tepat waktu, kayak gitu sih. Tapi dari mereka kayak tidak memberikan dukungan seperti memberikan kata-kata semangat. Mereka hanya cuma menuntut saya sebagai mahasiswa, tapi tidak mendukung secara emosional. Sebagai anak sendiri. Iya. Jadi kalau misalnya kamu mau ceritakan semua, ceritakan saja. Unek-uneknya itu disampaikan saja biar nanti saya bisa mengumpulkan semua yang sudah disampaikan, terus nanti bisa saya kasih solusi yang sesuai kapasitasnya untuk membantu. Unik-uniknya itu yang pertama kayak dari orang tua pasti selalu bertanya kapan sampel atau kapan judulnya mau di ACC.
habis itu dibarengi dengan kayak selalu dibanding-bandingkan dengan sepupu saya yang seumuran dengan saya, yang prosesnya pun lebih dulu dari saya. Itu sih menjadi kendala. Terus dari pertemanan, kayak saya takut ditinggal oleh teman, saya takut sendirian dalam proses penyusunan skripsi. Itu aja sih. Jadi selama ini tadi kan sudah dikatakan takut sendiri. Iya. Apakah selama ini dalam mengerjakan sesuatu ataupun di kuliah itu harus didampingi sama teman? Bukan didampingi sih, kayak apa-apa itu pasti bareng teman. Jadi kalau misalnya dalam penyusunan skripsi ini saya sendirian, saya merasa kayak ditinggal. Jadi semua itu harus bareng. Iya. Tapi kalau dari orang tua yang membuat rasa sedih itu apa? Dari orang tua kayak misalnya dalam proses penyusunan kita kesusahan mencari data. Nah, orang tua itu tidak akan menanyakan keadaan kita dalam proses penyusunan skripsi. Pasti yang mereka tanyakan hasil dari skripsi tersebut. Memang butuh juga dukungan dari orang tua sebenarnya. Iya. Misalnya apa gitu? Saya kayak misalnya dari kampus habis bimbingan, seharusnya ditanya kayak gimana proses penyusunan skripsi, apakah dosennya ada gitu. Untuk diri sendiri apakah merasa tidak didukung seperti itu? Atau memang mencoba menyemangati diri sendiri? Kalau dari diri sendiri sih tetap masih ada menyemangati diri sendiri. Contohnya kayak curhat kepada Allah, sholat, itu sih salah satu penyemangat. Apakah selama ini semua tuntutan dari orang tua itu bikin patah semangat? Sebenarnya iya, tapi untuk melawan itu jadi kita harus mengusahakan supaya menjadi bisa. Untuk masalah terbesar dalam pengerjaan skripsi, kira-kira kendala? Kalau kendala utama sih cuma dari orang tua sih, habis itu dari diri sendiri, mungkin untuk mengurangi rasa malas dalam penyusunan juga. Tadi yang menjadi masalah terbesarnya itu orang tua sendiri yang dalam penyusunan skripsi yang menjadi kendala. Orang tua dan diri sendiri. Tapi apakah tekanan dari orang tua itu sebesar apa kira-kira yang menjadi masalah bagi Maimun? Tekanan udah pasti tiap waktu pasti selalu ditekan, jadi itu menjadi beban ya untuk diri sendiri. Jadi semakin lama ditekan, akhirnya kayak semakin malas mengerjakan, bukannya semakin rajin tapi semakin malas. Terus apakah sudah pernah mencoba mengatasi hal itu? Untuk mengatasi sih enggak, karena misalnya kalau saya ditekan terus respon saya itu kayak cuma iya 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 iya, saya tidak menyampaikan nek-nek kepada orang tua, padahal itu perlu ya, tapi saya enggak. Mending tekanan tersebut saya telan sendiri aja. Jadi selama ini lebih banyak dipegang ke diri. Iya. Sudah berapa lama sudah? Dari semester 6. Terus apakah mengganggu aktivitas sehari-hari? Enggak
Enggak juga sih, karena ya itu yang merasakan diri sendiri, jadi harus tetap dipendam. Kenapa memilih untuk dipendam? Karena kayaknya udah menjadi kebiasaan ya, setiap ada masalah dalam diri sendiri itu nggak perlu dicerita ke orang lain sih, khususnya orang tua. Karena apa yang ditakutan kalau diceritakan? Karena di pikiran saya itu sebelum kayak saya akan menceritakan itu lebih ke cerita yang saya ceritakan itu bakal berdampak kepada saya. Contohnya kayak orang tua bukannya memberikan solusi, malah saya yang disalahkan dalam cerita tersebut. Padahal tujuan saya menceritakan keluh kesah saya itu kan supaya mengurangi beban saya. Tapi kalau misalnya saya menceritakan itu malah saya yang disalahkan, padahal saya cuma butuh pendengar. Jadi orang tua itu termasuk apa ya? Termasuk blocking dalam hal mendengarkan suara dari anak sendiri. Apa memang cuma saat skripsi ini orang tua seperti itu atau sebelum-sebelumnya di masa-masa lain Sebelum-sebelumnya. memang Iya. seperti itu? Terus kira-kira solusi yang sudah dilakukan apa? Kalau nggak bisa curhat ke orang tua, maka saya akan curhat ke sahabat, orang-orang terdekat yang menurut saya yang bisa saya percayai dalam mendengar keluh kesah saya. Di kira-kira seberapa tertekannya kalau dihitung dari 1 sampai 10 itu? 8. 8. Iya. Sudah memang merasa tertekan sekali dengan adanya skripsi yang sedang berjalan ini. Iya. Terus apakah sudah coba untuk bangkit dari keterpurukan ini? Sudah bimbingan beberapa minggu yang lalu, jadi sudah bangkit kembali. Terus kalau proses yang berjalan kan tadi sudah bimbing. Iya. Terus dari orang tua apakah sudah tahu tentang hal itu? Tahu, tapi ya itu mereka hanya tahu sekedar saya pergi bimbingan, tidak tahu apa yang saya alami setelah bimbingan itu apa. Mereka tidak menanyakan. Jadi sebaiknya kalau dalam masalah begini itu coba jangan terlalu dipikirkan, itu nanti jangan sampai itu jadi beban pikiran ke diri sendiri, karena bisa jadi hal-hal yang tidak menyenangkan itu atau rasa tidak adanya dukungan ke diri sendiri itu bisa menghambat dalam mengerjakan skripsi. Tapi orang tua sudah bertanya berkali-kali kapan selesai skripsi, kapan selesai skripsi dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita sudah ikut berbagai bimbingan, sudah dapat skripsi juga, sudah di ACC, juga kan, berarti tinggal ikuti saja dulu prosesnya. Mungkin orang tua itu memang tidak mau tahu urusan anak itu seperti apa, karena mereka juga punya kesibukan mereka sendiri yang memang harus mereka jalani seharian mereka itu. Karena orang tua juga sekedar memberi, ya sudah yang penting anaknya kuliah, yang penting bisa selesai. Orang tua pikirnya seperti itu. Jadi kalaupun di perkuliahan dirasa beban atau rasa malas, coba buang rasa malas itu pelan-pelan. Nggak perlu, wah hari ini harus bertahap saja, nggak apa-apa. Pelan-pelan, meskipun memang rasanya berat, tapi coba tanamkan ke diri sendiri kalau usaha bakal bisa selesai dalam hal ini, meskipun sulit, lambat atau cepatnya nanti pasti bakal selesai. Saya pasti bisa memenuhi segala tuntutan ataupun ekspektasi dari orang tua. Meskipun orang tua itu tidak bakal ataupun tidak sama sekali
memberikan adanya dukungan ke Maimun ini dalam kapan nanti selesai, kapan nanti lulus, itu jangan terlalu dijadikan sebagai beban pikiran. Sekali lagi yang dijadikan beban pikiran, karena itu bisa menghambat diri kita sendiri. Karena ketika nantinya kita stres, pikiran nanti bisa buntu. Kalau sudah begitu, timbul rasa kesal ke diri sendiri, kebanyakan menggerutu. Terlebih lagi nanti untuk pengerjaan skripsinya akan tertunda. Jadi kalau dirasa saat ini merasa tidak ada jodoh dari orang tua, kita harus memaklumi juga orang tua kita. Apalagi orang tua kita generasi terdahulu sebelumnya itu kan tidak mendapatkan sebuah ilmu dalam sosialisasinya dengan anak itu, menggunakan cara mereka, ilmu parenting, ilmu menjadi orang tua ke anak yang bagus itu bagaimana, kan mereka belum dapat di generasi mereka. Bersyukur kita kalau ada di generasi yang sekarang ini dengan masifnya informasi yang kita dapat, lambat laun nanti pasti kita akan mengerti kenapa orang tua kita seperti ini. Apakah ada tuntutan dari orang tua mereka sendiri, dari kakek neneknya Maimun? Apakah ada dulunya tuntutan mereka dari orang tuanya mereka itu terhadap anaknya sendiri yang kemudian diteruskan sampai bisa dirasakan sama Maimun sekarang ini? Ya, kita memang harus coba memaklumi jalan pikiran mereka, karena mereka kan pengennya anaknya pasti ingin bisa berhasil di masa depan. Makanya mereka selalu khawatir, ya kapan selesai, kapan gimana, kapan sebagainya. Itu wajar karena ada rasa khawatir dari saya. Kira-kira bisa tepat waktu nggak? Kayak yang dipikir tadi kan, yang bilang tadi sama aku. Jadi untuk mengatasi semua itu bisa langsung pikirkan ke hal-hal yang positif, atau bisa melakukan hal yang senang. Ini kira-kira apa saja yang sering, hobi apa yang bisa bikin senang? Hobi saya yang pertama sering mendengarkan musik, dan yang kedua membaca novel. Mendengarkan musik juga itu sebenarnya bisa membantu pikiran menjadi rileks. Iya. Ya kan? Jadi kalaupun kita mendengarkan musik, sesuaikan dengan mood kita saat itu. Karena bisa membantu kita merasa tenang mendengarkannya, teralihkan pikiran-pikiran yang lain yang mengganggu itu. Jadi sebagai pengalihannya itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang buat kita senang. Satunya tadi dengan mendengarkan musik atau membaca novel juga tadi kan. Kalaupun membaca novel itu juga bisa menambah kosakata kita juga. Itu juga nanti bisa membantu kita buat nyusun skripsi, menambah kosakata yang ada dari novel kita serap situ. Jadi untuk permasalahan Maimun ini bisa dibilang terbesarnya itu permasalahannya berasal dari orang tua sendiri. Jadi walaupun kita mau keluar dari tekanan itu, kita mencoba menguatkan diri sendiri. Bahkan kalau Maimun sudah bercerita begitu sudah hebat lah, mau bercerita tentang masalahnya sampai sekarang masih bisa bertahan dengan tekanan yang ada, itu sudah hebat sebenarnya. Jadi untuk menyelesaikan skripsinya itu pasti bisa, cuman terkendala masalah malasnya itu juga kan, karena pengaruh dari orang tua tidak mendukung. Kalaupun orang tua tidak mendukung, wajar kita jadi down. Nah, berakibat kita rasa malas kita tuh timbul untuk mengerjakan skripsi, karena ya, pikiran sudah kacau juga kan.
Jadi coba tadi alihkan ke hal-hal yang membuat senang, luangkan waktu untuk diri sendiri dulu, pasti nantinya bakalan muncul berbagai inspirasi atau ide-ide untuk mengerjakan skripsi. Kadang waktu untuk diri sendiri atau me time itu perlu sebenarnya untuk menghindari berbagai tekanan yang ada. Itu pun nanti bisa membantu mengurangi segala stres yang dirasakan saat ini. Jadi kalaupun mau selesai untuk membanggakan orang tua, apalagi kan orang tua tadi tahunya cuma kapan mau selesai nih, kapan mau sudah, atau tadi dibanding-bandingkan dengan orang lain. Memang orang tua berkata seperti itu mungkin maksud mereka agar anaknya ini jadi terpacu semangat, oh orang lain selesai, aku belum. Orang tua itu pasti begini seperti itu, tapi yang mereka tidak tahu itu justru berdampak buruk bagi anak sendiri ya. Misalnya setelah dibanding-bandingkan seperti itu, apa yang memang masalah? Yang pertama sih karena selalu dibanding-bandingkan, jadi saya memiliki semangat untuk saya harus selesai, harus menyelesaikan skripsi ini. Jadi ada sedikit semangat. Masih semangat Iya. lebih banyak merasa Ia merasa tertantang. Tapi selain merasa semangat itu apakah ada rasa sedih juga yang dirasakan? Ada, karena sedih juga. Sedih itu gara-gara dibandingkan dengan sepupu sendiri ya. Padahal sudah sama mulai. Iya. Jadi kalau memang tadi memang ada semangat itu, fokus saja ke situ. Jangan terlalu masukkan ke hati omongan orang tua yang saat ini tidak terlalu mendukung anaknya. Jadi kita sebagai anak itu nggak bisa terus-menerus juga menyalahkan orang tua. Lagi orang tua juga yang memang sebagai orang tua yang ingin anaknya lulus dengan tepat waktu kan, sesuai yang sudah dibilang Maimun tadi, dengan tepat waktu lulusnya. Jadi untuk hal itu pasti Maimun bisa. Kenapa? Caranya luangkan waktu dulu untuk sendiri sendiri. Coba hilangkan dulu rasa kesal atau rasa yang membuat diri sendiri itu merasa tidak bahagia ataupun merasa tidak diberikan dukungan. Dukungan tidak perlu harus dari orang tua saja. Memang orang tua menjadi indikator pertama untuk anak itu bisa berkembang, tapi lihat lagi, dosen mendukung, selalu fast respon, teman-teman juga pasti bakalan bisa menyemangati. Jadi tidak harus dari orang tua saja, lihat faktor-faktor di luar. Memang keluarga itu faktor internal kita untuk bisa mendapatkan semangat, tapi selain itu di luar juga yang memang sebenarnya tidak sadar itu bisa juga memberikan semangat, bisa juga memberikan dukungan. Misalnya tadi sederhananya saja, dosen itu tidak mempersulit sama sekali. Jadi bersyukur memang dapat dosennya seperti itu. Apalagi kalaupun di lingkungan kelasnya itu memang ada teman yang memang bersahabat, nanti bisa saling sharing di situ. Kira-kira permasalahan saya di sini apa, kamu bisa bantu atau kamu bisa koreksi di sini. Pasti bakalan ada yang begitu. Apalagi kalau memang nantinya ada skripsi yang teman-teman yang sudah selesai atau senior-senior yang sudah selesai, mungkin bisa ditanyakan di situ dulu. Itu dosen kan bersyukur memang dapat dosen yang fast respon. Jarang-jarang loh ada dosen yang bimbingan
fase sekolah itu kan banyak kasusnya. Jadi memang itu nggak usah terlalu berlarut-larut sedih, nggak dapat dukungan dari orang tua bagaimana prosesnya, karena ya memang orang lain tidak atau mereka memang tidak mau tahu proses kita, mereka hanya ingin melihat hasil kita sendiri kan? Jadi manis pahitnya itu yang merasakan memang harus diri sendiri. Tidak bisa kita berpikir atau berekspektasi orang lain harus melihat proses saya. Kita tidak bisa berekspektasi seperti itu. Kita tidak bisa berpikir seperti itu karena sebuah pemikiran yang keliru juga sebenarnya. Karena kita tidak bisa membuat orang bilang kamu harus lihat prosesnya seperti ini. Jadi memang pada dasarnya orang itu pengen lihat hasilnya itu. Ataupun kalaupun nanti kedepannya ada rasa yang tidak berkenan di hati, bisa dikeluarkan yang menjadi masalah. Untuk monitoring sih menurut saya cukup yang tadi sih yang saya jelaskan, cuman saya sedih aja ternyata masih ada yang ngerti yang namanya proses itu ternyata sepenting itu. Mereka cuma tahu hasil yang harus kita dapatkan, tapi mereka tidak mengerti proses apa saja yang harus kita lewati untuk mendapatkan hasil tersebut. Memang seperti kehidupan, bahkan apapun kita berusaha itu nggak akan dilihat sama orang lain. Mereka justru lebih ke mempertanyakan hasilnya bagaimana. Karena mereka tidak secara langsung berada di situ untuk menyaksikan momen itu. Kalaupun mereka di situ, apa yang mereka mau pahami? Kalaupun mereka, wah, proses kamu begini, ada kurang ini, jelas justru mereka bakal hanya sekedar menuntut saja kalau memang pada dasarnya mereka tidak peduli. Tapi kalau ada yang peduli, paling dia sudah sekedar cukup tahu saja, memberi dukungan seadanya saja. Beda lagi kalau misalnya kita sudah dapat hasil yang kita perjuangkan itu, lebih beda lagi responnya. Sangat ya ini bagaimana mereka tidak seantusias itu untuk memberikan dukungan selama kita berproses. Tapi kerja waktu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja ini, kedepannya pasti bakalan bisa dilalui. Namun cerita misalnya itu sudah luar biasa, sudah bagus. Pasti kedepannya akan selesai meskipun tidak mendapat dukungan dari orang tua yang memang harus membantu dalam proses. Karena itu tadi seperti saya bilang sebelumnya, orang tua juga kan mempunyai kesibukannya sendiri. Misalnya ada suatu pekerjaan yang harus dilakukan yang membuat mereka itu tidak sempat memperhatikan anaknya yang sedang melalui berbagai ujian yang dilakukan. Jadi mereka hanya ingin tahu hasilnya bagaimana, apakah bisa, apakah nanti akan selesai. Itu kan menjadi pertanyaan. Jadi kalau memang ini merasa sekarang sedih, jangan apa-apa, jangan terlalu dijadikan beban pikiran, bakal mengganggu. Bersyukur ya, tadi tidak dapat dosen yang sangat baik memang dalam bimbingan. Jarang-jarang ada dosen yang sangat respon dalam membimbing mahasiswanya untuk mengerjakan skripsi. Jadi kalau untuk masalah penyelesaian skripsi ini, Maimun itu tadi kan hal-hal yang kira-kira bisa menimbulkan rasa semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Bisa melakukan meetup tadi yang seperti saya sudah bilang tadi, untuk bisa menenangkan pikiran
pikiran ataupun mendapatkan sebuah motivasi dalam mengerjakan skripsi. Jadi kalau sudah dapat pasti bisa semangat dalam mengerjakan ini. Terus bimbingan berikutnya kira-kira nanti kapan? Targetnya sih Senin depan. Senin depan, mudah-mudahan berjalan dengan lancar semuanya. Jadi kita nggak perlu lagi pikir bahwa itu harus tahu prosesnya, kita jalani saja sendiri. Apa kita sendiri, kita pasti kuat. Memang sudah bercerita hal-hal yang sudah dilalui, masih bisa bertahan sampai sini, itu sudah kita sudah. Jadi kedepannya pasti bakalan bisa untuk menyelesaikannya. Entah itu ada teman yang membantu atau memang dikerjakan sendiri seorang diri mereka. Kedepannya memang bakalan pasti ada saja kendala yang kita akan dapat, tapi bagaimanapun juga kita harus bisa bertahan dari itu. Kita harus selalu yakin ke diri sendiri kalau kita bisa lulus tepat waktu. Jadi tadinya tidak perlu harus terpaku full dapat menyeluruh itu. Dari luar pun, dari teman-teman dari lingkungan kampus atau pertemanan itu bisa mendapatkan dukungan dari mereka. Karena dosen saya memberikan bimbingan yang baik, terus responnya juga bagus. Itu pun suatu bentuk dukungan untuk mahasiswa, apalagi dosennya yang itu pembimbingnya dengan cara seperti itu secara tidak langsung mendukung untuk cepat selesai kan. Secara tidak langsung pernah tidak saya tidak dapat dukungan dari orang tua, tapi sebenarnya kita juga dapat dukungan dari luar juga. Jadi nggak perlu lagi berlarut dalam kesedihan kita tidak dapat dukungan dari orang tua. Ya, kita jangan pilih sendiri, pasti bakal ada saja orang yang mendukung kita, entah itu seorang diri ataupun beberapa dari mereka yang memang mendukung Maimun ke depannya, pasti bakal ada. Dan Maimun juga pasti bakal bisa berproses sendiri, pasti bakal bisa. Jadi memang orang yang kita memberikan hasil ke mereka tanpa mereka tahu. Jadi tak perlu lagi berekspektasi ataupun berpikir orang lain harus tahu prosesnya. Tidak apa-apa. Kalau orang lain tak mau tahu, dan jadikan itu sebuah pikiran yang membuat baik. Memang orang tidak mau tahu pikiran yang dirasakan orang lain. Itu tadi bisa buat Maimun jadi beban pikiran sendiri. Gak perlu orang lain harus tahu prosesnya, tapi nikmati saja prosesnya, dilalui secara pasti bisa untuk menyemangati diri sendiri. Itu pasti kata-kata yang membuat Maimun merasa down dibandingkan dengan anak orang ataupun suku, itu jangan terlalu masuk ke negatif. Ubah saja itu menjadi rasa memicu semangat selesaikan skripsi. Jadi setelah cerita untuk mengeluarkan unek-unek ini, apakah ada rasa lega atau mulai berkurang rasa membatin? Gara-gara kamu bahas ini saya merasa lega dan masih ada yang bisa mendengarkan kisah saya. Jadi kalau misalnya Maimun ingin lagi ceritakan masalahnya atau konsul lagi, bisa disampaikan atau mungkin saya juga bisa. Kapanpun nanti butuh konsul lagi, tinggal dihubungi saya. Masih bakal akan melakukan konseling berikutnya. Jadi untuk saat ini, konseling saat ini Maimun sudah merasa sudah muncul merasa motivasi, Muncul. sudah mulai yakin ke diri sendiri untuk bisa selesai.
Saya apresiasi sekali semangatnya Memi yang sudah muncul lagi, semangat lagi dalam mengerjakan skripsinya ini. Ya, pasti tentu saja hal-hal yang membuat Memi merasa jauh tadi, merasa menjadikan berpikiran, bikin Maimun stres dan sebagainya, tapi Maimun masih bisa bertahan seperti ini, masih bisa menceritakan segalanya. Itu hebat proses. Jadi saya ikut diri sendiri, kita bisa bertahan. Untuk konseling hari ini saya akhiri cukup sampai di sini dulu. Kalaupun nantinya ada yang mau diceritakan lagi, bisa ke sesi konseling berikutnya. Sudah lega? Kalau gitu saya akhiri sesi konseling hari ini ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum.